Ya, hari ini tanggal 14 jam 17.17 udah penutupan market teman-teman ya. Jadi sebelum kita ngebahas updatean emiten teman-teman, kita tukar pikiran dulu ya untuk melihat perkembangan dari sebuah emiten dan harga wajar ya. Mungkin nanti yang belum dibahas nanti saya coba bahas ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli ya teman-teman, ini adalah media untuk pembelajaran kita. Apapun yang terjadi dan apapun yang saya obrolkan ya, itu dikembalikan lagi kepada teman-teman ya. Ini kan pendapat saya pribadi gitu kan. Saya di sini melihat kalau harga wajar ya, saya tidak mendengarkan berita, saya tidak melihat berita ya. Mungkin beritanya kadang-kadang sebuah emiten itu ya dipengaruhi sama berita juga, kadang-kadang seperti itu ya. Ada tukar pikirannya apa ini? Wasa ya. Wasa Maha Raksa Biru Energi. Telekomunikasi tidak syariah ya. Jadi di bidang usaha perdagangan, pembangunan dan jasa, khususnya mekanikal dan teknikal sipil elektro. Saat ini usaha perseroan yang dijalankan berfokus di dalam bidang usaha jasa layanan pembangunan infrastruktur, trading dan jasa. Perusahaan memperluas layanannya dengan menyediakan layanan yang dikelola oleh Telco Towers melalui anak perusahaannya Telesis Indonesia. Jadi telekomunikasi dan infrastruktur. Masalah. Baik. Langsung ke shareholder. Masyarakat non warkatnya 39,19%, artinya itu udah banjir 9% ya dari biasanya yang berada di masyarakat. Ada PTN Indonesia Capital 5,23%, Insinyur Gapur Sulistyo Umar MBA ya, dia pengendali. Nah, ini pengendalinya perorangan teman-teman. Kadang-kadang kalau perorangan suka agak baik ya untuk pengangkatannya, terlepas dari fundamental biasanya ya. Dari bulan Juli banyak yang caw, Juni caw juga. Jadi udah 5 bulan ini, dari bulan Februari banyak yang kabur ya investor ya. Listingnya 2016, IPO-nya 190. Lihat di sini teman-teman, apakah Bapak Gopur Sulistyo ini adalah sebuah tokoh atau bukan? Ya, teman-teman bisa nanti nilai sendiri ya. Holding komposisinya lokal ya, kebijakan lokal ya. Ada 39 itu banyak lokal ya. Kita lokal siapa yang nguasain? Individu ya. Foreign ya kecil ya, foreignnya udah sekarang nyungsep gitu. Kita lihat untuk insidernya. Ada kabar apa insider? Insider April, Maret, Februari ya dibeli ya sama Juris Asset tuh. Juris Asset sekarang udah punya 5%-an ya. 5,01 0,055. Oh bukan, ini masih Indo Capital ya, 5%. Jadi selama bulan Februari ada yang ngambil ya Juris Asset. Juris Asset berarti bagus, lagi dikumpulin berarti teman-teman. Corporate action, RUPS-nya lancar atau tidak kita lihat. 23, 24, 24 artinya lancar ya. Dividen dia nggak bagiin dividen. RI dia pernah RI ya 10/167. Stock split belum pernah ya. Kita langsung ke statistik. Dari statistik kita lihat net income-nya mengalami kerugian tapi udah dimaksimalkan, mungkin sudah berkurang kerugiannya ya. Terus kita lihat EPS-nya harusnya negatif. Oh, EPS-nya ada nih 0,91 ya untuk TTM-nya. Cuman kuartal 2-nya negatif ya. Kita lihat revenue. Dari revenue ada peningkatan ya dari 11 ke 17. Artinya ada peningkatan kinerja ya, walaupun kerugiannya masih ada ya. Tapi kerugiannya udah diminimalisir ya dari 345 juta ke 180 juta ya. Per-nya 148,34, artinya tahu sendiri ya teman-teman, kalau bila per sudah sebesar ini dan si emitennya masih ada, ini fix ya. Dari awal saya katakan ini fix, udah dimainin ya, soalnya harganya juga tidak gocap kan.
Ini fix udah dimainin sama market maker. PBP-nya 1,28. Untuk yang bagian dividen ya sekarang lagi mahal ya. Untuk DER-nya nggak ada ya, 0,02, kecil banget ya. ROE-nya 0,86, kurang baik. Cash-nya 2 miliar, equity-nya 669 miliar, hutangnya cuma 10 miliar. Revenue-nya grow ya, 63,47%, net income juga 47,79%, artinya ada peningkatan untuk kerugiannya. Kerugian untuk peningkatan. Bisa diminimalisir lah gitu kerugiannya menjadi 180 juta saja. Baik, kita langsung ke Pundacat. Udah saya siapkan di sini ada pakai PE ya. Rumus PE. PE-nya 217, artinya sebenarnya ini udah mulai kalau masih ada EPS-nya ya. Bisa kita hitung lah kalau ada EPS-nya ya. EPS-nya kan TTM-nya 0,91. Nanti kita hitung. Nah ya, kalau secara Pundacat ya ini dalam posisi murah ya. Kita lihat 5 tahunan. Ya lagi di under value, cuma tidak terlalu under value tapi lagi di under value aja ya. Harga tengah-tengahnya itu di harga berapa ini? Di harga 174 ya. Kita lihat 1 tahunan jangka pendeknya. Jangka pendeknya pernah menyentuh upper value di 257, artinya dia pernah menyentuh ke harga termahalnya. Nah sekarang kalau lagi jangka pendeknya jangka 1 tahunan dia lagi di under value-nya ya. Dia udah beberapa kali menyentuh under value, cuman berusaha dia diangkat dan membentuk tangga 1, 2, 3. Nah sekarang lagi diangkat ya. Baik, kita langsung aja hitung ya, berapa sih ini untuk harga wajar berdasarkan rumus PER ya. Kita dapat tengah-tengahnya itu 21734. 217.34 dikali kita butuh EPS ada 0,91. 0,91 sama dengan, kok jadi begini? Berapa hasilnya nih? Lah apa begini sih teman-teman? Oh sorry ini pakai koma, harus pakai titik. Kita enter lagi deh. Jadi 197 ya kalau berdasarkan rumus PER dia di angka 197. Kita menggunakan rumus PBP. Nah, kita udah ada juga rumus PBP-nya. Nah, kita aktifkan. PBP itu ada di angka 4.23. 4 titik itu 23 dikali kita harga buku berapa? Harga bukunya itu 105.33. 105.33. Kita kasih sama dengan, kita enter. Hasilnya 445 ya. 445. Nah, terserah tuh kalian tuh ya mau pilih berdasarkan PER ataupun PBP ya. Kita langsung ke lukisan market maker, karena belum ada apa-apa kita tulis dulu sebentar ya. Ya, udah saya tulis ya, kuartal 2 harga wajar PER 197, PBP 445. Kita lihat di Pundacatnya, ternyata selama 10 tahunan nih teman-teman, kayak saya 10 tahun itu maksudnya maksimal ya, maksimalnya dia belum pernah menyentuh ke harga 400 ya, cuma 258, 259 ya. Potensi 5 tahun yang tertingginya itu di 261 ya. Itu yang tertingginya. Jadi ini peak emang sebenarnya si emiten Oasa ini kalau dipikir-pikir gitu apa bisa ke sana gitu ya. Ya mungkin kalau harga bandar ya pasti bisa lah gitu ya. Cuma kalau lihat dari PER-nya ya ini bukan untuk investasi sebenarnya ini ya. Kalau udah PER-nya segini mah ya, kalau investasi kan di bawah 10, 5, 3. Artinya kalau udah under value kan ini udah over value gitu ya. Kalau dia istilahnya 5 kan targetnya itu ke 10. Kalau enggak 2 targetnya ke 7 PER-nya gitu kan. Kalau ini kan 148 nanti targetnya ke PER berapa gitu kan. Kecuali kalau pakai rumus PBP lah. Oke gitu, kalau rumus PBP ya harusnya sih ini harganya karena tidak bagiin dividen ya 1,2 mungkin terlalu mahal gitu ya. Makanya kita akan lihat di lukisan market maker bagaimana sih kejadiannya bisa begini gitu kan. Baik, kita lihat secara polos dulu ya.
Tanda-tanda seperti ini artinya udah pernah disuspend ini ya. Pernah disuspend karena mungkin penurunannya terlalu tajam, dia disuspend ya. Tahun 2024, nah disuspend lagi dengan pola yang sama, lihat. Turun, angkat, langsung suspend, turun, angkat, langsung suspend. Ya, setelah suspend dia up. Sama juga ini, setelah suspend dia up. Coba kalian lihat dari broker summary-nya, dari Bandar dan Foren. Foren dan Bandar itu cenderung ini emang sama-sama mengangkat. Lihat di sini ya. Ya, pembuangannya sedikit banget ya. Nah, waktu di sini dia udah mulai datar nih ya, teman-teman udah mulai datar. Nah, kemarin itu dia ngambil agak sedikit ya, kemarin ya, sedikit di sini nih ya. Sekitar 1,9 miliaran, 1,09 miliar. Dan si Bandar Lokal juga udah ngebuang sedikit ya. Tapi kalau dipikir-pikir mah dia ngapain gitu kan, istilahnya ngambil emiten yang istilahnya pairnya besar gitu kan. Nah, kenapa? Ya ini emang udah dikuasain sama Bandar gitu kan. Jadi bandarnya di sini ada. Adapun kenaikan sama penurunan ya mereka yang ngatur gitu istilahnya. Jadi sebenarnya kalau lagi diakumulasi, benar-benar lagi diakumulasi ataupun lagi dikumpulin, baik dari bandar lokal ataupun bandar asing gitu ya, foreign ataupun bandar lokal gitu kan. Jadi bagaimana menurut ini ya, karena ini ada bandarnya ya sebenarnya kalau mau turun ke berapapun aman gitu. Kalau ada bandar, lihat nih, dia diangkat, turunin kan, diangkat lagi, turunin, angkat lagi, turunin, diangkat, turunin lagi, sempat diangkat kan. Nah sekarang sempat diangkat lagi kan, di sini lihat, coba lihat kan, diangkat lagi kan. Diangkat lagi, artinya kalau ada bandarnya santai aja, walaupun dia mau dibuang ke harga contohnya ke 100 juga atau 90, karena bandarnya ada ya cenderung aman sebenarnya ini ya. Mungkin lagi dipermainkan aja, mungkin di sini ada frekuensi analyzer gitu, nyoba-nyoba untuk masuk, smart money udah masuk, ternyata ya bandarnya pingin yang nggak mau masuk, turunin ya, akhirnya dijual gitu kan. Dia menegakkan gap gini, ini artinya ini bandar yang akan menguasain emiten ini gitu kan. Kita lihat coba sini siapa, si II ya. Oh si II sama si II kadang-kadang suka ngambilin emiten yang lagi di ini kali ya. Lah si II suka ngambil begini nih, si II gitu ya, TS ya, ada 9 hari ini aja dia kemarin tengah hari ini 14 ya, hari ini aja dia ngambil 725.000 lot, artinya 9,8 miliar. Seminggu aja kita lihat dari sini aja, ini jangan jauh-jauh ya, dari tanggal 29 Juli aja. 29 Juli lihat. TS sama II ya. Lihat udah ngambil 2,2 juta lot. Ini II aja udah ngambil 787.000 lot ya. Coba kita lihat di Foren dari tanggal, Foren kalau di sini nih dari tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli lihat Foren siapa? II juga sama ya. Foren II, lokal II gitu kan. Dia ngambil 7,3 juta lot gitu. 7,3 juta kan luar biasa untuk menggoyangkan istilahnya, mau kalau bandarnya mau meng-ARB kan sangat mudah gitu kan. Ini cuma tahanan cuma berapa sih ini? Lihat ya, tipis banget. Artinya ini memang lagi dijagain sama bandarnya ya. Dia tidak akan terlalu signifikan di ketinggiannya ya untuk sementara waktu. Mungkin nanti kalau istilahnya dia mau lebih tinggi ya bisa aja, bisa jadi sampai ke harga 200-an ya, karena Siliga udah pernah mencoba di sini nih. Karena dia 238 diturunin, tapi kemudian dia diangkat lagi melebihi harga tertingginya di sebelumnya ya. Kita lihat 3 tahunan deh. Pertama kali diangkat nih tahun 2022 ya, 2022 terus diturunin gitu kan sampai tahun 2023 di up lagi. Ini tahun berapa ini? Tahun 2023 Agustus ya. Sekarang udah Agustus kan. Ya, mudah-mudahan sih ini Agustus bisa mencapai harga tertingginya ya. Ini karena ini udah istilahnya udah permainan, bukan lagi permainan fundamental ini ya. Udah fix, ini emang permainan dari seorang market maker ya. Lihat di sini. Kalau kalian lihat supportnya tidak jauh-jauh amat kan, supportnya di area sini kan dari dulu ya. Dari tahun berapa nih? Dari tahun 2022 ya.
Lihat dia supportnya nggak jauh-jauh, artinya ini lagi sedikit di atas support ya. Jadi supportnya di angka berapa ini, di area sini kan, berapa persen ke support, 23% ya. Atau kalau kenaikannya kan bisa sampai kita lihat di sini ya, tahun berapa tadi, ini juga mau naik ke arah 165 juga udah dikasih tanda sama dia tuh walaupun sedikit. Nah lihat nih tuh ke sini udah ngasih tanda juga sini kepala merah ya, T226 nih. Kita kalau dari sini aja, dari support sini berapa persen dia kenaikannya, kalau mau ke sini ini 97% ya, artinya mungkin bisa 100% lah gitu ya, 100% bisa jadi diangkat gitu kan. Jadi kalau sekarang lagi nunggu lagi, coba kita buktikan aja ya teman-teman, nanti apakah dia akan menembus harga ini lagi enggak. Ini tinggal berapa persen lagi kan. Nah dikit lagi kan, tinggal berapa persen lagi nih, 93% lagi ya. Jadi sebenarnya ini murni ini emang lagi diakumulasi sama market makernya ya. Jadi teman-teman yang punya emiten ini sebenarnya santai kalau udah diakumulasi sama market makernya ya. Dia jualan juga ya, lihat aja sini nih jualan, yang ngebuang cuma sedikit doang, ngebuang 1 hari 2 hari, ngebuang di suspend, ngambil lagi gitu kan. Lihat dibuang cuma sedikit, malahan di sini ketika penurunan diambil lagi, dibuang, suspend, ngambil lagi. Artinya emang ada kesengajaan ketika dia udah mencapai yang diinginkannya 153 contohnya gitu ya, pingin dikali 153-in, udah jangan naik dulu, lempar aja dulu. Ini kan kalau mau ke sini tinggal berapa persen lagi nih. Nanti apakah skenario-nya akan sama gitu, tinggal 9% lagi. Apakah udah naik sini dia akan diturunin lagi gitu kan. Kecuali kalau dia udah menembus harga candle ini kan, candle ini saya bilang dia tidak ada tanda ke atas sedikit, andaikan ada tanda seperti ini nih, si candle si kepala merah ada aja, saya berani bilang mau ke arah sini. Tapi kalau begini biasanya dia harus menembus, jadi bedanya ini target, kalau saya bilangnya ini target, kalau ini harus menembus. Kalau tidak menembus artinya dia mau turunin lagi ke bawah sampai dia menembus candle seperti ini, artinya dia mau di uptrend ya, mau menuju uptrend. Ini nih nggak ketembus kan di sini kan, turunin lagi, dia mencoba 1 kali 2 kali, ini ya percobaan yang ketiga kalinya. Ini juga udah bagus, artinya mau naik lagi nih, udah ada kasih candle merah ini. Kalau turun biarin aja ke area 130 juga nggak jadi masalah, karena emang ini emiten dikuasain sama badannya. Jadi kalau dia bisa menembus area 154, 155, 156 contohnya gitu ya, berarti dia akan melanjutkan ke arah yang saya tandain ini ya, ke arah sini. Tapi kalau dia tidak bisa menembus artinya mau dibatasin ke arah sini. Ini udah percobaan 3 kali, artinya si bandar juga memberikan kesempatan kepada yang scalping atau memberikan kesempatan kepada swing untuk memanfaatkannya. Dia manfaatin aja ketika ada emiten-emiten yang lagi dikuasain sama seorang bandar ya, baik bandar foreign ataupun bandar lokal ya. Ya mudah-mudahan dia per berapa tahun ya sini ya, dari bulan apa nih, September 2022 ke ini Agustus ya, mudah-mudahan Agustus ini ya di up ya, mudah-mudahan bisa menembus area 164 aja. 164 di mana? 164 yang ini ya. Nah yang ini nih bisa menembus 16 bukan, ada candle. Nah satu ini juga udah ngasih tanda kok mau ke sini ya. Cuman ini emang emiten ini kalian jangan melihat fundamentalnya ya dari emiten ini ya, karena secara laporan keuangan tahu sendiri, lihat ya nih, laporan keuangan ini tidak baik ya. Cuman karena ini ada penguasaan dari bandar ya, akhirnya mau diangkat ke harga berapapun dia tidak jadi masalah. Cuman dia juga pasti memikirkan candle ya. Nah mudah ini kan dia juga sebenarnya ini memikirkan saya di suspend nih katanya, turunin lagi tensinya, turunin lagi, tapi di up lagi kena suspend lagi. Makanya ini sangat hati-hati yang ini, makanya banyak naik turun lagi, naik dikit turun, naik turunin lagi, nggak jadi masalah sampai ke area, malahan sampai ke area sini nggak jadi masalah 127 atau enggak ke 131. Manfaatin aja ini buat teman-teman yang suka swing gitu ya, karena ini bandarnya ada ya, walaupun ke bawah dia tidak akan jauh dari harga-harga berapa nih,
yang terendahnya itu di harga 100 lah ya. Kalau kalian punya barang di harga 100 aman untuk swing juga ya. Seperti teman-teman. Jadi ini ada bandar yang dikuasain sama market maker ya akan seperti ini, beda dengan saham-saham sage. Sage kan itu sepertinya dia belum ada market maker yang mau menguasain ya. Masih cenderung dia dari market maker, dari underwriter gitu kan, dari bandarnya itu sage itu mau diserahkan ke market dulu, nanti mungkin ada pungutan balik, bisa jadi rekomendasi dari market maker ataupun market maker masuk dengan sendirinya ya untuk menggantikan sebuah bandar di emiten tersebut gitu. Ini kalau ini udah ada penunggunya, jadi jangan harap istilahnya yang mau maininnya bisa mainin di sini ya, karena di sini terlihat nih smart money masuk, akhirnya dia nggak kuat juga ya, jualan juga ya di area sini ya jual. Jadi kalau market smart money masuk biasanya kan ya kumpulin di sini ke atas ya. Kalau ini enggak dikumpulin sama smart money tapi digejretin ke bawah ya. Digejretin ke bawah tapi si foreign ngambil, si badan lokal ngambil ya. Si ini si smart money malah jualan di sini kan kempes nih. Ini kempes jualan ya. Nah, jadi ini kalau punya emiten ini ya, kalau apalagi kalau punya di harga 100 gitu, sebenarnya buat tektokan bisa nih buat swing gitu ya. Swing ke area berapa nih? Ke 34 lumayan kan 30% gitu kan, asal santai aja, ketika dibawa ke bawah lagi ambil lagi, buat gitu aja. Mudah-mudahan nih kalau dia bisa melewati ini ya, melewati 148, nah, tandanya dia mau bullish buka atas. Ini juga udah mulai bullish ya, MA10 sama MA20 nya udah saling bersinggungan dan udah mulai menjauh dan udah mendekati MA200, bukan mendekati lagi, udah tembus MA200 ya. Mudah-mudahan kalau dia diturunin gas nyampe ke area 125 ya, mudah-mudahan tidak sampai ke area 125 ya. Kalau dia masih ke area sini sih jadi nggak masalah, 131 nggak jadi masalah. Sini juga ada gap ya, mudah-mudahan si gapnya bisa tutup dulu. Jadi si market maker mungkin yang menggambarkan nih, saya juga bisa mempermainkan sebuah emiten. Kalian kalau mau lihat technical analisis ya silahkan aja gitu kan. Nah, dia kalau udah membentuk candle seperti ini open gap up tapi dia diturunin lagi, artinya dia mau ke sini ya. Dia mau memajukan kenaikan. Cuman kalau yang gini harus ketembus. Udah ketembus ya baru bablas dia akan melanjutkan kenaikan. Oke teman-teman, kalau untuk OASA aman karena bandarnya ada gitu aja ya. Ini juga cenderung sih tipis-tipis ya. Tidak rata. Tidak rata ya. Hanya beberapa tik aja yang ditebelin ya. Itu juga nggak tebal-tebal amat ya, cuma 1.500, 6.000, 2.000 ya. Kalau ngebanting ini pasti tahanan bandar, nggak mungkin kalau bukan tahanan bandar. Kalau bandar mau kalau ini tahanan Rita ya udah dihajar gitu sama si bandar yang punya 1,1 juta lot gitu ya. Baik, mungkin segitu aja. Nanti teman-teman apabila ada yang mau dibahas tentang emitennya udah masuk sih, ALII, Akro, TOSK udah masuk ya. Nanti mungkin selebihnya tinggal dari teman-teman. Nanti kalau nggak ada yang dari teman-teman, mungkin nanti saya akan update untuk beberapa emiten yang kategori lagi diakumulasi sama foreign ataupun lagi diakumulasi sama bandar lokal, atau dari smart money udah ada yang masuk. Mungkin nanti saya informasikan ya untuk tambahannya. Baik, mungkin segitu aja teman-teman. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertrading. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan teman-teman ya. Segitu aja ya. Ciao ya.